Baik. Ya, biasanya dipanggil siapa Kak biar lebih ramah toh gitu. Sebenarnya namanya Arifin, Ya. cuman untuk bahasa keren ya, nggak tahu keren atau enggak. Itu panggilannya Cak Ipin. Oke, berarti Ya. kita panggil Cak Ipin aja. Baik. Oke, baik. Saya sama rekan saya mau tanya-tanya seputar Avisio nih, Cak. Oke. Untuk berdirinya kapan sih Kak kalau boleh tahu? Sebenarnya awal mula fokus di Suskare itu di 2018. Cuma sebelumnya Suskare itu juga ada laundry baju itu di 2016. Gitu kurang lebihnya untuk tahunnya. Oke, oke. Jadi di sini saya ada proyek wawancara dengan Cak Ipin nih. Baik. Oke, biar gak kaku, kita kenalan dulu. Jadi saya Rizka Wahyu Lestari dan rekan saya Laila Mai Rahmania. Baik. Oke, jadi untuk pertanyaannya saya mulai ya, Cak. Yap. Jadi gini Kak, jumlah tenaga kerja di sini tuh berapa dan berapa divisi sih? Oke, baik. Saya rinci aja ya. Oke. Pertama dari bagian cuci, ada cuci sepatu itu ada 3 anak. Ya, 3 anak itu biasanya satu anak itu bisa 7 sampai 10 pasang atau unit. Terus satunya lagi itu ada cuci bagian stroller alat-alat bayi. Nah, satunya lagi itu adalah quality control. Jadi yang seleksi ya kebersihannya maksimalnya seperti apa, sama yang mengurutin deadline. Terus setelah itu bagian restorasi itu ada bagian ngelem satu, terus bagian pengecatan satu. Ya, setelah itu ada admin satu, kepala toko satu, sama konten satu. Jadi total itu sekitar 10 anak. Lumayan Ya. juga ya. Oke. Untuk pertanyaan kedua, sistem rekrutmen karyawan tuh gimana Cak? Kalau tiba-tiba permintaan membludak, itu pakai merekrut teman atau tetangga atau mungkin ada cara lain gitu? Oke. Kalau overload pekerjaan ya, misalkan momen-momen hari raya atau tahun baru atau mungkin hari-hari tertentu, itu biasanya kita pembatasan deadline aja ya, karena memang kapasitas kita sehari itu hanya bisa 20 sampai 30 unit ya. Misalkan ternyata masuknya 40 sampai 50, yang deadline-nya 3 hari kita molor ya, kita bilang ke customer, Kak, karena memang lagi full, deadline akan nambah menjadi 4 hari, 5 hari, sampai 1 minggu juga kayak gitu. Tapi kalau memang itu kita perlu percepatan, biasanya memang ada anak freelance biasanya, itu masuknya nanti di corona kayak gitu. Oh, untuk gini Kak, seumpama lagi rame nih, terus bahan baku menipis, gimana tuh cara mengatasinya? Kalau selama ini karena memang kita yang pertama itu dari selain divisi cuci, saya juga ada jadi 3 merek ya Mbak ya. Yang pertama itu Suskare dan cucinya itu namanya Avisio. Yang kedua itu untuk cuci alat bayi namanya Nunu Laundry Baby Gear. Yang ketiga adalah Vans Training Center. Vans Training Center sendiri itu menyediakan alat chemical, sehingga kalau memang habis dalam toko kita ngambil di Vans Training sendiri. Insya Allah stok kita selalu terus ada gitu. Jadi Ya, aman ya Cak? aman, Ya? insya Allah. Oke, alhamdulillah. Nah gini nih, kadang kan ada nih kayak usaha yang musiman gitu loh Cak. Jadi di saat musim kayak aku nih, ada usaha make up. Di saat ada musim pengantin gitu, namun kan nggak tiap hari nih. Ada bulan puasa yang nggak ada weddingan gitu. Itu Cak Ipin untuk mengatasinya gimana sih? Oke, yang namanya momen itu pasti berpengaruh ya Mbak ya. Apalagi kita sudah memperkerjakan karyawan ya. Mau nggak mau, dapur harus tetap ngepull lah hitungannya, bayaran tetap anak-anak itu harus jalan terus. Nah, langkah-langkah otomatis ya yang kita lakukan dengan marketing ya. Misalkan dengan cara tiap hari kita menunggu pelanggan sepi gitu ya, kelihatan sepi, biasanya kita gunakan promo. Dengan promo ternyata kurang masuk, biasanya kita gunakan japri. Ya, japri ke pelanggan. Kalau nggak masuk lagi, kita gunakan yang namanya promo suka-suka. Terserah pelanggan mau diskon 50% apa 100%, yang penting kasih waktu ya. Jadi yang penting tetap volume atau teman-teman tetap cuci, sehingga nanti tetap aja dapur itu jalan gitu. Intinya lebih ke teknik marketing saja. Mungkin agak beda ya dengan kayak perhiasan atau manten ya. Manten kan memang nunggu hari, nunggu bulan kayak gitu. Ya benar. Oke. Untuk bulan puasa, bulan-bulan tertentu kan Iya. nggak ada sama sekali itu ya. Terus untuk selanjutnya, untuk menentukan harga jual nih Cak, kadang kan ada oknum yang jahat gitu, dibandingkan kayak harga di sini 70, terus dia turunnya jadi 50. Gimana tuh Cak, cara mengatasi hal kayak gitu? Alhamdulillah, jadi prinsip saya memang kualitas Mbak. Makanya quality control itu selain dari kepala bengkel atau workshopnya itu, nanti ada admin dan kepala toko juga ngecek
walaupun itu masih kadang yang namanya human error ya, itu masih lolos kayak gitu. Sehingga kalau memang harga murah karena kita bermainnya kelas menengah ke atas, mereka tidak mementingkan harga, karena barang-barang mereka bukan barang yang murah juga gitu ya. Jadi kita masih aman ya, karena memang kepuasan. Jadi mereka nggak barang misalnya sampai 40 juta, 80 juta, nggak mungkin nyuci dengan cari harga yang murah, pasti dengan kualitas mereka cari kualitas. Jadi insya Allah aman gitu. Oke, bener banget. Jadi berarti kita mengutamakan kualitas sama pelayanan. Benar. Selanjutnya kalau harga bahan baku lagi naik tuh cara menghadapinya gimana? Bahan baku naik itu nanti berhubungan dengan kenaikan harga ya pastinya ya. Jadi biasanya kita mensiasati item-item tertentu saja yang mengalami kenaikan. Jadi nggak semuanya. Misalkan cucinya tetap harga yang sama, tapi layanan yang lain, misalkan ada reparasi yang mungkin lebih ke jasanya yang kita naikkan kayak gitu. Dan kadang juga masalah kenaikan kita nunggu momen tahunan biasanya, nggak nunggu momen harga pasar biasanya kayak gitu. Nah, untuk cara Cak Ipin membranding usaha Cak Ipin biar terus lancar itu seperti apa, Cak? Awal mula saya membranding ya, alhamdulillah pernah kerja di perusahaan yang pernah disekolahkan juga gitu ya. Kita harus pertama itu konsisten yang pertama Mbak ya. Ya jadi kalau punya usaha itu misalkan kita udah buka jam 8 sampai jam 8 lagi ya otomatis harus buka terus apapun kondisinya ya, apapun kondisinya. Sampai corona kemarin pun kita kan harus tetap buka gitu ya kondisinya. Terus yang kedua, kita harus konsisten ngiklan. Dalam arti nggak harus iklan sih, dalam arti kita harus kayak upload foto tiap hari, sehari 3 kali atau 2 kali, itu harus terus sampai sekarang ya. Kita pakai organik ya. Kalau memang perlu ya kita berbayar juga gitu ya. Terus biasanya kita menggunakan ada membership pelanggan, sehingga pelanggan itu nggak akan lari kemana. Jadi setiap transaksi dapat diskon khusus. Kalau cewek-cewek kan sukanya kayak gitu ya, ngasih diskon gitu ya kan. Kalau diskon langsung gas gitu. Untuk marketingnya sendiri di sosial media mana aja, Cak? Yang pertama kita kan lihat ritme ya. Kalau ritmenya memang udah rame, kita nggak berani upload biasanya malahan. Tapi kalau kelihatannya sepi, yang pertama dari Instagram kita sendiri kasih promo kayak gitu. Kalau memang nggak masih kurang menarik gitu ya, kita yang berbayarnya bisa lewat ad, yang Instagram ad itu, karena memang menengah ke atas itu nggak ke arah Facebook ya, lebih ke Instagram ya. Jadi kita Instagram ad. Kalau nggak gitu ada yang ngapunten ya, mungkin teman kita sendiri pakai Zendo itu. Zendo iklan di WhatsAppnya beliau, pernah juga di Kacamata Tulungagung. Kalau nggak gitu di endorse kita ya. Gitu. Atau teman-teman MC yang followernya banyak gitu. Jadi mereka tak kasih gratis cuci tapi bantu review lah. Gitu. Jadi kayak sama-sama untung nih. Ya. Ya baik. Gini, kalau ada permintaan yang jarang sekali ada atau bahkan kasus permintaannya tuh baru pertama kali ada, itu cara Cak Ipin mengelola biayanya tuh seperti apa kira-kira? Oke, permintaan yang jarang ada terus ada gitu ya. Contohnya mungkin di kami adalah ada 1-2 perbaikan yang bisa kita layani, dan ada juga 1-2 perbaikan yang nggak bisa kita layani. Tapi kita berharap satu pintu, jadi pelanggan itu pasrah semuanya ke sini gitu ya. Makanya kita ada kerjasama vendor. Misalkan kita punya vendor di Tulungagung juga ada, Kediri sama Jogja. Jadi kayak perbaikan tas yang harus ganti total, bongkar pasang, ada mesin khusus, alat khusus itu. Jadi pelanggan taunya sini, tapi ternyata saya kirim ke pihak luar, kayak ke Jogja, kemana gitu ya. Yang penting pelanggan taunya sini udah bagus kayak gitu. Masalah harga, pastinya kita ya negosiasi dulu. Misalkan harga jualnya 350, saya dari Jogja 300, jadi kita punya untungan 50. Yang penting bisa diatur itunya. Jadi intinya pelanggan full dari sini semua. Terus pernah nggak sih kayak kebijakan pemerintah tuh mempengaruhi bisnisnya Cak Ipin gitu? Kebijakan ya? Iya, kebijakan dari pemerintah. Yang pasti ada ya, karena kayak kemarin isu naiknya pajak aja itu udah cukup menggemingkan telinga ya untuk para pengusaha, karena pajak sendiri naik, otomatis ya harga akan naik gitu ya. Setelah harga naik, otomatis ya akan semua naik juga gitu ya. Ya jadi itu hanya perubahan nilai harga saja. Sebenarnya kalau memang harga naik, gajinya naik gitu, pemasukan juga akan
naik sebenarnya juga nggak ngaruh juga sih Mbak, karena memang kenaikan kita juga nggak nunggu kebijakan pemerintah. Biasanya malah kita tiap tahun mau hari raya itu pasti ada kenaikan. Terus pernah nggak sih kebijakan dari pemerintah tuh yang ngasih peluang untuk bisnisnya Kak Ipin? Untuk saat ini belum. Cuman pernah kayak contoh kita di komunitas ya, contohnya HIPMI kita pernah ngadakan konser gitu ya, terus kerjasama dengan rumah sakit, dengan pemerintah, mereka menyediakan ruang atau menyediakan booth untuk kita buat ngisi ya dari acara itu gitu ya. Kayak kemarin Unita juga pernah kayaknya kita ngisi acaranya juga. Jadi kalau untuk langsung personalnya masih belum, tapi lewat komunitas kita pernah kerjasama dengan mereka. Kembali ke topik awal ya Cak. Yep. Pernah nggak sih kayak bahan baku Cak Ipin tuh jarang peminat gitu loh, dan gimana cara ngatasinnya? Bahan baku? Iya. Bahan baku apa layanan? Bahan baku kayak contoh cat ini jarang kepake nih kayak gitu. Oh punya saya sendiri gitu ya? Yeah. Oke. Jadi kita sudah hitung-hitung sih Mbak. Jadi harga misalkan contoh cat yang umum gitu ya, warna hitam, coklat kayak gitu kan umum ya. Kalau misalkan di luar itu biasanya kita kenakan harga cat aslinya. Contoh perbaikannya kecil, cuman garis 3 garis, tapi warnanya itu apa yang kayak cahaya itu light gitu ya. Ya, jadi kayak kuning light atau apa, nah itu jarang ditemui. Jadi harga cat itu akan saya kasihkan harga ke orangnya. Butuhnya satu warna 50 dengan jasanya berapa itu ditambahkan. Harganya pasti beda dengan yang umum gitu. Karena memang habis itu kan buang cat itu nggak kepake lagi. Dengan harganya ya lumayan, isi 30 mili itu udah 55.000. Ini sama kutek beda nggak sih? Iya hampir sama sih Cak. Nah, jadi untuk yang punya usaha tuh harus konsisten ya Cak. Kalau itu wajib kayaknya ya. Selama ini saya lihat orang itu nggak bisa berkembang itu karena nggak bisa bertahan, dalam arti konsisten ya. Kena jatuh dikit pindah usaha, jatuh sedikit pindah usaha. Padahal seharusnya dengan jatuh itu harus evaluasi apa yang harus dilakukan. Kayak hari ini hari Jumat kita selalu evaluasi. Jadi tiap Jumat itu harus evaluasi, selalu ditanyakan masalah kebersihan, masalah SOP, masalah komplain, masalah apa itu harus selalu. Karena masalah kecil itu kalau dibiarkan numpuk ya jadi masalah besar. Iya benar banget. Jadi gimana sih cara Cak Ipin men-treat seorang karyawan biar betah gitu loh? Kalau itu bukan jaminan saya ya. Memang dari awal saya sedikit beda dengan perusahaan lain. Kalau perusahaan lain itu biasanya apa nih harus pakai ijazah yang ditahan misalkan ya, harus pakai tanda tangan kontrak, harus janji selama 1 tahun seperti ini gitu. Kalau saya enggak Pak. Jadi saya pakai yang pertama misalkan rekrutmen karyawan ada training selama 1 bulan. Bila mana 1 minggu itu tidak sesuai dengan SOP cara kerja kami akan kita keluarkan. Karena berlama-lama dengan nggak sesuai itu nggak cocok ya nggak enak. Gitu ya. Misalkan dipaksakan tetap nggak enak gitu ya. Akhirnya kita ganti sampai yang pas. Terus yang kedua untuk mencocokkan dengan kerasan dengan di sini. Yang pertama ya pasti gaji. Jangan sampai telat ya. Gaji bonus ya kan. Jangan sampai telat. Terus yang kedua karena memang kita ada ranah pengen sodako ya, makan siangnya di sini semua kita yang masakin. Terus yang kedua kita karena memang seorang muslim, setiap kita azan kita tutup toko semua jamaah bareng gitu ya. Tiap hari Jumat kita juga ada ngaji bareng sehingga selain mereka bekerja mereka juga harus ibadah. Contohnya seperti itu. Jadi untuk mengimbangkan seperti itu sih. Dan saya dari dulu nggak suka dinama panggil bos, itu nggak suka. Jadi biar untuk pendekatan pada teman-teman seperti itu. Jadi manggilnya tetap Cak Iya, Ipin ya Mas aja. Oh Mas. Oke. Oke. Terima kasih ya Cak ilmunya. Siap. Dan Siap. maaf mengganggu waktunya hari Aman. ini, dan terima kasih waktunya, ilmu juga berharga banget ilmunya hari ini, dan jarang banget loh gitu mau sharing dalam ini. Ya. Ilmunya mahal sih gitu. Kita terima kasih ya Cak. Baik. Dan semoga lancar terus usahanya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kita tutup wawancara hari ini. Siap. Terima kasih sebelumnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye.